Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sini akan menjelaskan tentang ilustrasi komprehensif. PT Pandawa telah melakukan pembelian sebesar 80% saham PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015. Harganya sebesar 800 juta pada tanggal tersebut. Nilai wajar kepentingan non-pengendalian sebesar 200 juta, sehingga total wajar PT Satria adalah sebesar 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensi dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan sebagai berikut. Nilai akuisisi pada PT Pandawa ditambah nilai perkepentingan non pengendalian sebesar 101 M. Nilai buku aset bersih PT Satria, saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 300 juta. Jadi 300 ditambah 500 sama dengan 800 juta. 800 juta dikurang 1 miliar menjadi 200 juta. Itulah hasil diferensial antara nilai wajar dan nilai buku. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikutlah perinciannya. Persediaan sebesar 25 juta, tanah sebesar 75 juta, pembangunan sebesar 50 juta, dan sisanya 50 juta itu goodwill. Ini neraca saldonya, neraca saldo per 31 Desember 2015. Informasi tambahan. Selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua, dalam menjual PT Pandawa tahun 2015 mendapatkan penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta. Dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai tanggal 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%. Soal ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta. Dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai tanggal 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Tanggal 4, soal nomor 4. Pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sewa sebesar 26 juta. Sampai akhirnya 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Soal nomor 5. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Yang terakhir, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa seharga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun. Dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi.
Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir sama penggunaannya adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Di sini menggunakan metode garis lurus. Prosedur konsolidasi tahun 2015. Pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 Januari 2015. Investasi pada PT Satria 800 juta di debit dan kasnya di kredit sebesar 800. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria sebesar 320 juta di debit dan bagian laba atas PT Satria di kredit. Dapat 320 juta ini dari mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria, yaitu 400 juta dikali 80%, dapatlah 320 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2015, kas 80 juta di debit dan investasi pada PT Satria 880 juta di kredit. Dapatnya 80 ini dari PT Pandawa mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria, yaitu 100 juta dikali 80%, dapatlah hasilnya 80 juta. Selanjutnya, Dikarena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial, pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensi sebesar 25 juta. Seluruhnya diamortisasi, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. Jadi 5 juta. Jadi 50.000 dibagi 10 tahun. Kita ulang lagi. Nilai amortisasi setiap tahunnya 5 juta dalam kurung 50.000 per 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. Berarti dapat nilai 30 juta, 25 juta ditambah 5 juta sama dengan 30 juta. Itulah dapatnya 25 juta ini
nilai karena perselisihan yang menyebabkan munculnya diferensi. Yang diferensi pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial tuh nilai diferensialnya 25 juta. 25 juta dan 5 juta itu adalah nilai amortisasinya. Maka tambah nilai diferensial ditambah dengan nilai amortisasi menjadilah 30 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria didebit dan investasi pada PT Satria itu dikredit senilai 30 juta. Atas transaksi penjualan tersebut pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Dapat 150 juta dari 400 juta dikurang dengan 25 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40% sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Dapat 90 juta dari 150 juta dikali dengan 60%. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan sebagai berikut. 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria didebit dan investasi pada PT Satria itu dikredit sebesar 90 juta. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. 120 juta itu dapat dari 200 dikurang dengan 80 juta. 200 juta dikurang dengan 80 juta. Sampai akhir 2015. Seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat persediaan sebesar bagian kepemilikan saja. Berikut pencatatan yang dibuat PT Sandawa pada tanggal 31 Desember 2015. Bagian laba atas PT Satria itu didebit dan investasi pada PT Satria itu dikredit sebesar 96 juta. 96 juta dapatnya dari 120 juta dikali dengan 80%. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. 25 juta dapatnya dari 650 juta dikurang dengan 650 juta dikurang dengan 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria itu didebit dan investasi pada PT Satria itu dikredit sebesar 25 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah sebesar 150 juta. Dapat nilai dari 150 juta, 240 juta dikurang dengan 90 juta. Harga jual tersebut sebesar 140 juta. Sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat besar bagian kepemilikan saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian.
Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Sandawa. 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria itu di debit dan bagian laba atas PT Satria itu dikredit sebesar 8 juta. Dapat 8 juta. Itu dapatnya 8 juta dari 10 juta dikali dengan 80%. Berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria. Akuisisi sebesar 800 juta dan laba bersih sebesar 32 juta. Dimasuk dengan nilai yang sebelumnya. Terus dividen sebesar 80 juta, amortisasi diferensial sebesar 24 juta, keuntungan belum terrealisasi sebesar 90 juta, dan keuntungan belum terrealisasi sebesar 96 juta, dan keuntungan belum terrealisasi sebesar 25 juta, dan kerugian belum terrealisasi sebesar 8 juta. Dan jumlahnya sebesar 813 juta. Laba atas PT Satria, amortisasi diferensial sebesar 24 juta, keuntungan belum terrealisasi sebesar 90 juta, keuntungan belum terrealisasi sebesar 96 juta, keuntungan belum terrealisasi sebesar 25 juta, laba bersih sebesar 320 juta, dan kerugian belum terrealisasi sebesar 8 juta. Jadi dijumlahkan laba bersih dan kerugian belum terrealisasi itu sebesar 93 juta. Ini adalah jurnal, kita masuk ke jurnal eliminasi. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendalian atas aset bersih tersebut. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendalian atas aset bersih tersebut. Tabel perhitungan jurnal eliminasi. Ini tabelnya terdapat kolom PT Sandawa, kepemilikan, kepentingan dan kepentingan dan pengendalian, saham biasa dan saldo laba. Saldo awal senilai 640 juta. Dapat 640 juta dari saham biasa ditambah saldo laba dan dikurang dengan 80%. Dapatlah 640 juta. Terus kepentingan dan kepengendalian 160 juta di saldo awal itu dapatnya dari saham biasa ditambah dengan saldo laba dikali dengan 20%. Dan begitulah selanjutnya. Kita masuk ke jurnal eliminasi. Merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasikan bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendalian serta investasi awal PT Pandawa PT Satria. Saham biasa nilainya 500, saldo laba sebesar 300 juta, bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan non kepengendalian sebesar 58 juta, dividen diumumkan sebesar 100 juta,
investasi pada PT Satria sebesar 677 juta, dan kepentingan non pengendalian sebesar 198 juta. Berikut adalah skedul perhitungan saldo diferensi selama 2015. Di sini cara mencari saldo awal itu tinggal di jumlah dengan persen, yaitu 90%. Seperti saldo awal di jumlah dengan 80%. Begitu juga dengan yang 20%, begitu juga dengan amortisasi 24% dikurang dengan 80%. Begitu juga dengan yang lain. Seperti persediaan tanah bangunan, itu tinggal dimasukkan nilai-nilainya yang sudah ada di atas tadi, tinggal dimasukkan di kolom yang persediaan tanah dan bangunan. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan sebesar 25 juta, beban penyusutan sebesar 5 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta, goodwill-nya sebesar 50 juta. Terus bagian laba atas PT Satria itu 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendalian 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, kepentingan non pengendalian sebesar 34 juta. Berikutnya persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah, contohnya yang tabel pertama itu penjualan sebesar 400% itu di debit, beban pokok penjualan itu di kredit, persediaan itu di kredit. Beban pokok penjualan senilainya 310% dan persediaan itu 90%. Ini dapatnya dari informasi tambahan yang pertama. Yang selanjutnya, sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dan PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut. Penjualan di debit sebesar 200, beban pokok penjualan di kredit sebesar 80 juta, persediaan di kredit sebesar 120. Ini dapatnya dari informasi tambahan yang kedua. Selanjutnya, atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasinya seperti berikut. Pendapatan sewa di debit dan beban sewa itu di kredit sebesar 26 juta. Itu dapatnya dari informasi tambahan yang keempat, sama dengan utang usaha. Utang usaha itu di debit dan piutang usaha itu di kredit sebesar 26 juta. Itu dapatnya juga di informasi tambahan yang keempat. Selanjutnya, penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasinya sebagai berikut. Keuntungan penjualan tanah 25, tanah di debit dan tanah di kredit senilai 25 juta. Itu dapatnya dari informasi kelima.
Selanjutnya, transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Peralatan didebit sebesar 100 juta, kerugian penjualan peralatan dikredit sebesar 10 juta, dan akumulasi penyusutan sebesar 90 juta dikredit. Nah, ini adalah tahap terakhir, yaitu kertas kerja konsolidasian. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015. Nah, inilah dia kertas tahapan terakhir. Ini kita lihat tabel-tabelnya. Ada nama akun, PT Pandawa, PT Satria. Nah, ini dia jurnal eliminasi. Ada debit, kredit. Jurnal eliminasi ini yang kita kerjakan tadi dimasukkan ke tabel yang ini, ke jurnal eliminasi. Sesuaikan dengan penjualan atau di debit atau kredit. Terus konsolidasi ini adalah jumlah dari yang ini tadi, yang kita penjualan tadi. Nah, di sini kan di dalam kurung kan ada yang dalam kurung, ada di tabel ini kan ada yang dalam kurung. Nah, maksud yang di dalam kurung ini adalah dikurang. Jadi supaya memudahkan kita mana yang dikurang dan mana yang ditambah. Inilah hasil kerja kertas inilah. Nah, inilah kertas kerjanya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah liabilitas dan ekuitas. Sampai di sini video saya, kurang dan salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.